Marc Marquez berhasil menjadi pemenang sprint race MotoGP Aragon 2024. The Baby Alien menghadapi Jorge Martin dan Pedro Acosta. Sementara Bagnaia terlempar ke posisi 8. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Sprint race MotoGP Aragon digelar di sirkuit Aragon sebanyak 11 lap. Marc Marquez memulai sebagai pole sitter. Marc Marquez memimpin posisi pertama. Jorge Martin menempelnya di urutan kedua, disusul Pedro Acosta. Francesco Bagnaia tercecer dari urutan keempat menjadi keenam di lap keempat. Dia disalip Alex Marquez dan Miguel Oliveira. Marc Marquez melejit hingga berjarak 1 detik dari Martin memasuki lap kelima. Gap 3 besar dengan P4 berjarak 3,4 detik. Bagnaia mendapat tekanan dari Brad Binder di lap ke-6. Francesco Bagnaia akhirnya berhasil disalip Binder dan melorot ke urutan 7. Marquez makin nyaman di lap ke-7 dan menjauhkan jarak menjadi 2,2 detik dari Martin. Bagnaia kini mendapat persaingan sengit dari Fabio Quartararo. Enea Bastianini melesat dan menyalip Quartararo, dan Bagnaia sekaligus di lap ke-8. Dia menempati P7 di depan Pecco. Marc Marquez memperpanjang jarak dari Martin hingga 3,6 detik di lap ke-9. Martinator berjarak 2,5 dari Acosta di belakangnya. Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga memasuki garis finish. The Baby Alien merebut kemenangan sprint race perdananya di MotoGP 2024. Masih pada kesempatan yang sama, pernyataan mengejutkan dari bos Ducati Course, David Tardozzi, ngamuk kesuksesan Bagnaia kurang diakui fan MotoGP. Padahal ada banyak pembalap lain yang mengendarai Desmosed di GP, tetapi tak mampu juara. Pecco Bagnaia promosi ke MotoGP pada musim 2019 silam dengan status juara Moto2 2018. Namun dalam 2 musim pertamanya di kelas utama, Bagnaia hanya mampu finish di urutan 15 dan 16 klasemen dengan hanya sekali naik podium bersama Pramac Ducati. Namun usai pindah ke tim pabrikan Ducati, pembalap asal Italia itu mulai menunjukkan kualitasnya. Dengan finish sebagai runner-up MotoGP 2021, dia ada di belakang Fabio Quartararo. Setelah itu Bagnaia benar-benar mendominasi MotoGP. Dia meraih gelar juara berturut-turut dalam 2 musim terakhir, yakni pada musim 2022 dan 2023. Kendati sudah punya 2 gelar di kelas utama, tak sedikit fan MotoGP yang menilai bahwa Pecco bisa juara karena hanya terbantu oleh Desmosed di GP yang merupakan motor terbaik saat ini di grid. Kesuksesannya sebagai seorang pembalap yang hebat nampak dikesampingkan. Tardozzi pun cukup geram dengan anggapan tersebut, padahal menurutnya ada banyak rider lain yang juga menunggangi motor yang sama, tetapi tak bisa menjadi juara seperti pembalap berusia 27 tahun itu. Semua orang membicarakan Marc Marquez atau Fabio Quartararo, tapi kesuksesan Pecco selalu dikaitkan dengan Ducati. Orang sering mengatakan bahwa dia mempunyai motor terbaik dan itulah sebabnya dia begitu sukses, kata Tardozzi. Benar, tapi ada 7 pembalap lain yang mengendarai motor kami, tambahnya. Lebih lanjut, Tardozzi mengungkapkan bahwa Bagnaia merupakan seorang juara yang tak terbantahkan. Kata dia, rider kelahiran Turin itu merupakan sosok sempurna bagi Ducati karena mampu memberikan evaluasi yang tepat untuk motornya, sehingga Ducati mampu memperbaikinya dengan presisi. Dalam hal ini, Pecco adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Dia dengan sempurna menggambarkan perasaannya. Kami melihat datanya dan langsung memahami dari pernyataan mereka bagaimana dan di mana kami perlu memperbaikinya, jelas Tardozzi. Pecco sendiri saat ini masih memuncaki klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 9 seri tersisa. Dia unggul 5 angka dari rival terdekatnya, yakni Jorge Martin. Ketangguhan Francesco Bagnaia akan kembali diuji pada MotoGP Aragon 2024. Sebagai pemuncak klasemen, Bagnaia bakal dapat tantangan dari Jorge Martin dan Enea Bastianini. Martin dan Bastianini jadi 2 pembalap yang terus menempel ketat Bagnaia di klasemen MotoGP 2024 dalam 2 balapan terakhir. Khusus Bastianini, rekan setim Bagnaia ini merupakan juara bertahan MotoGP Aragon pada 2022 lalu. Catatan tersebut membuat Bastianini yang pada musim depan bergabung dengan Tech3 jadi ancaman serius bagi Bagnaia. Selain ketiga pembalap di atas, Marc Marquez juga tetap jadi sorotan. Publik masih menunggu kejutan lain dari Marquez yang setelah diumumkan jadi pembalap Ducati untuk musim depan cenderung mengalami penurunan.
Marquez sendiri memiliki sejarah panjang dalam MotoGP Aragon. Pembalap 31 tahun tersebut tercatat sebagai pengoleksi gelar juara terbanyak di Aragon, 6 kali juara. Pada musim ini, hanya Alex Rins dari Yamaha yang merupakan pembalap aktif dengan gelar kemenangan terbanyak kedua di MotoGP Aragon setelah Marquez, 2 kali menang. Apabila Enea Bastianini atau Bagnaia menang dalam MotoGP Aragon nanti, maka salah satunya akan selevel dengan Rins atau Jorge Lorenzo serta Casey Stoner yang juga memiliki 2 kemenangan di MotoGP Aragon. Manajer tim Ducati David Tardozzi masih merasa tak enak hati jika diungkit soal perebutan kursi pabrikan antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Kompetisi seri MotoGP Aragon pada 30 Agustus hingga 1 September 2024 masih tak lekang dengan perbincangan Marc Marquez ke Ducati pada musim depan. Pada MotoGP 2025, Marquez akan menjadi rekan setim baru Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo. 2 juara dunia itu akan saling beradu dan berbagi pedok yang sama milik si merah Borgo Panigale. Banyak yang mewanti-wanti kelas besar mungkin akan terjadi di antara mereka atau mungkin melahirkan duet dan persaingan hebat abad ini. Namun demikian tidak sedikit pula yang masih berandai-andai apabila bukan Marquez yang ditunjuk untuk duduk di sana melainkan Jorge Martin. Jorge Martin memang sebelumnya sudah dirumorkan kuat akan mengisi spot di sebelah Bagnaia. Namun entah bagaimana situasi jadi berbalik. Ducati bak mengkhianati Martin untuk lebih memberikan kursi itu pada Marquez yang faktanya memang menang soal nama besar di kancah MotoGP. Disinggung tentang hal tersebut, manajer tim Ducati David Tardozzi mengakui bahwa dia memang masih tak enak hati. Tardozzi tidak memungkiri bahwa Martin memang seharusnya layak untuk naik ke pabrikan utama Ducati. Akan tetapi di lain sisi, para eksekutif dan atasan Ducati di atas Tardozzi punya beberapa pertimbangan yang pada akhirnya membuat jadi telunjuk mereka lebih mengarah pada Marc Marquez. Jelas Martin pantas mendapatkan kursi ini, tapi kami mengambil keputusan berdasarkan data yang kami kumpulkan, kata David Tardozzi. Keputusan itu sangat sulit bagi kami. Setelah berdiskusi selama berminggu-minggu di Mugello, kami harus membuat pilihan, tandasnya. Saya minta maaf untuk Martin. Dia layak mendapatkan ini sama seperti Marc Marquez, tetapi kami harus mengambil keputusan, pungkas pria asal Italia itu. Tardozzi lantas ditanya soal apakah peran pendapat dari 2 bos Ducati lain, seperti CEO Ducati Claudio Domenicali dan General Manager Ducati Coast Gigi D'Allegna, juga sangat mempengaruhi keputusan akhir ini. Namun dia lebih memilih bungkam. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri, tetapi saya tidak akan membicarakannya, ucap Tardozzi. Jika menimbang dari data, jelas Marquez di atas Martin. Titel si semut dari Carrera sudah meraih 8 gelar juara dunia, sedangkan Martin capaian terbaiknya adalah runner-up MotoGP 2023. Meski begitu, 2 pembalap itu adalah pembalap berbeda generasi. Marquez sekarang berusia 31 tahun, sedangkan Martin 26 tahun dan berpotensi jadi calon bintang besar. Martin sendiri pada akhirnya bergerak cepat setelah menyadari bahwa dia tak lagi jadi opsi utama Ducati ketika mendengar nama Marc Marquez dipertimbangkan naik ke pabrikan. Pembalap asal Spanyol itu memilih pindah ke Aprilia Racing. Di pabrikan Noale itu dia akan berduet dengan Marco Bezzecchi yang belakangan diumumkan jadi rider anyar mereka.